selamat semuanya, selamat sore. Perkenalkan aku Debila Sriswaan dari Universitas Dian Nusantara. Di sini aku akan membawakan topik bahasa Indonesia dan literasi bangsa sebagai tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia dan literasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah, dan digunakan untuk penyiaran di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu alasannya, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat sebagian besar iptek itu terdokumentasi dalam bentuk referensi yang bermedia bahasa Indonesia. Sedangkan literasi atau kemelekan adalah istilah umum yang merujuk pada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Menurut National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Berikut jenis-jenis yang telah berkembang di masyarakat seperti dikutip dari buku Panduan Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di antaranya, 1. Literasi baca tulis, 2. Literasi numerasi, 3. Literasi sains, 4. Literasi digital, 5. Literasi finansial, yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Berdasarkan riset dunia mengenai literasi bangsa, fakta yang pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2006 pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital Marketing Marketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Dampak negatif dari kurangnya minat literasi yang dinyatakan dalam buku Generasi Emas karya Ahmad Rifai. Yang pertama, banyak generasi muda yang menjadi generasi pemalas. 2.
kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah lain bahkan negara luar. 3. Sulit mendapatkan pekerjaan karena minimnya pengetahuan. 4. Generasi yang muda yang malas membaca akan sulit dalam bersosial karena wawasan kurang. 5. Generasi muda akan sulit mengembangkan potensi dalam diri karena sempitnya pengetahuan. 6. Generasi muda yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan cenderung egois karena sibuk dengan gawainya. 7 cara untuk membangun budaya literasi. Yang pertama, tumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. 2. Budayakan membaca di sekolah. 3. Optimalkan peran perpustakaan. 4. Membiasakan di hadiah berupa buku. 5. Membentuk komunitas baca. 6. Biasakan menulis buku harian. 7. Menghargai karya tulis. Berikutnya, 7 manfaat literasi bagi bangsa di tengah gempuran informasi di era digital. Yang pertama, memperkaya perbendaharaan kata kosakata. 2. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. 3. Memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. 4. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. 5. Mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. 6. Meningkatkan kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. 7. Melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Oke. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di sini, sebagai generasi penerus bangsa, mencintai bahasa Indonesia wujud sebagai jati diri bangsa. Kita tahu, dengan pesatnya perkembangan era digital ini, berbagai informasi yang kita temui dalam media sosial sangat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dapat memfilter informasi yang kita terima, perlunya budaya membaca, sehingga kita tidak terjebak dengan informasi yang salah dan tidak tepat. Maka, langkah yang harus kita ambil adalah dengan sengaja menanamkan budaya membaca dan mengimplementasikan ke lingkungan sekitar kita supaya budaya kita tidak punah dan terus dikembangkan ke generasi berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ada kelebihan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.